Tugas mind mapping tentang nilai-nilai etika publik pelatihan dasar CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Erdina Simanjuntak, asal instansi SDN nomor 1736169, Tapian Nuli, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Etika publik dibagi tiga. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang ketiga, aktualisasi etika ASN. Kode etik dan perilaku pejabat publik. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, pengertian etika. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik, buruk, benar, salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Yang kedua, pengertian kode etik. Aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Yang ketiga, kode etik aparatur sipil negara. Pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Selanjutnya, definisi dan lingkup etika publik. Definisinya, refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Fokus utama pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi relevan etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan fatwa. Dimensi etika publik ada tiga. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Selanjutnya, tuntutan etika publik dalam kompetensi. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Yang terakhir, perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Yang kedua, penggunaan kekuasaan, legitimasi kebijakan. Yang ketiga, konflik kepentingan. Yang keempat, sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara. Yang selanjutnya, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Aktualisasi etika ASN. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya publik. Kedua, absen sidik jari. Yang ketiga, penerimaan tenaga honorer. Yang keempat, pemberian hadiah atau cenderamata. Yang kelima, konflik kepentingan dalam pengadaan. Yang keenam, pelantikan wali kota di penjara. Yang ketujuh, terpidana korupsi menjabat kembali. Yang kedelapan, membocorkan informasi.
Yang ke-9, pengunduran diri pejabat. Yang ke-10, melanggar hukum. Yang ke-11, perbuatan tercela. Yang 12, kebocoran ujian nasional. Ke-13, Baharudin Lopa, penegak hukum yang jujur.